Selamat datang di channel Guru Kelas Kita. Oke, video kali ini akan memuat tentang materi kelas 3 pada minggu pertama. Pada video kali ini akan memuat lebih banyak mengenai ciri makhluk hidup. Materi ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita, karena kita juga merupakan salah satu makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yuk kita cari tahu. Oke, ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat menggunakan alat gerak yang berupa kaki, sirip, ataupun sayap. Kemudian yang kedua yaitu bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Yang kelima, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Kemudian yang terakhir ada peka terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, panas, dingin, maupun sentuhan. Nah, coba kita bahas mengenai ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Alat gerak yang pertama yaitu kaki. Kaki digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan seperti kuda, sapi untuk berjalan maupun berlari. Kemudian alat gerak yang kedua yaitu sirip. Sirip digunakan oleh ikan untuk berenang. Kemudian ada alat gerak yang ketiga, sayap. Sayap digunakan oleh hewan seperti serangga, kemudian juga burung untuk terbang. Gerakan makhluk hidup yang lain yaitu melata. Melata gerakan ular menggunakan otot-otot perutnya. Kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen, atau saat kita menghirup, kita itu menghirup gas oksigen atau O2. Kemudian saat kita menghembuskan nafas, yaitu mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, alat pernafasan yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru digunakan oleh manusia, hewan seperti kerbau, ayam untuk bernafas. Kemudian alat pernafasan yang kedua yaitu insang. Insang adalah alat pernafasan yang digunakan oleh hewan-hewan yang bernafas di dalam air. Contohnya seperti ikan. Kemudian alat pernafasan yang selanjutnya yaitu kulit. Hewan yang bernafas menggunakan kulit, contohnya yaitu cacing tanah. Dan yang terakhir ada alat pernafasan pada serangga yaitu trachea. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya, yuk kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi menggunakan irama yang tepat. Irama adalah panjang pendeknya nada. Yuk kita bernyanyi bersama. Cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding,
Yuk kita lanjutkan. Ada ciri yang ketiga, membutuhkan makanan untuk menghasilkan energi agar kita dapat bergerak dan beraktivitas. Jika kalian memelihara hewan, jangan lupa untuk memberi makan mereka ya. Contohnya seperti ini. Kemudian juga menyirami tanah. Kita juga harus selalu menjaga lingkungan, bahkan membersihkan kelas ataupun membersihkan rumah kalian. Nah, hal-hal yang seperti itu tadi merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu bersyukur dan menjaga makhluk hidup serta lingkungan di sekitar kita. Selain memberi makanan, kalian juga harus merawat hewan peliharaan kalian. Seperti pada gambar ini, ayam-ayam ini selalu diberi makan dan dibersihkan kandangnya. Coba kalian lihat telur-telurnya itu sangat banyak kan? Sepertinya berjumlah ribuan. Apa itu ribuan? Yuk kita coba pelajari. Untuk dapat mengenal nilai tempat bilangan ribuan, kita coba ilustrasikannya dengan blok dins. Coba kalian lihat, nah ini ada 4 jenis. Yang merah mewakili satu satuan. Kemudian yang hijau itu berjumlah 10 kotak, memanjang 10 kotak. Nah itu mewakili 1 puluhan. Yang biru mewakili 100-an. Kemudian kalau yang kuning mewakili 1 ribuan. Nah, lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. 1 itu mewakili satuan, kemudian yang memanjang berisi 10 kotak mewakili puluhan, kemudian itu ada 100 kotak kecil. Nah, itu mewakili 100-an. Yang paling besar ada 1000 kotak kecil akan mewakili 1 ribuan. Bisa kita lihat di sini. Kita akan mempelajari nilai tempat 4 kolom dalam tabel: satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Di sini bisa kita lihat ada gambar blok dins tadi, dan kita coba hitung satu-satu. Yang di kolom satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata 6, kita isikan 6. Kemudian di puluhan ada berapa? Ternyata ada 4, tapi karena ini puluhan maka ditulis 40. Kemudian yang ratusan ada 2, kemudian kita tulis 200. Ribuan ada 1, berarti ada 1.000 atau 1.000. Nah, kalau kita gabungkan akan menghasilkan 1.246. Nah, seperti ini cara menulisnya dan cara membacanya. Nah, sekarang coba perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. 1000 dibaca 1000. Tulisannya seperti itu ya, diperhatikan ya. 1000, 3000, 4100, 4250. Kemudian yang F 5500, 6050. Ayo, berbeda dengan yang F tadi yang 5500, yang ini 6050 karena di nilai tempat ratusan tidak ada bilangannya. Nah, kemudian yang H 7150 dan yang terakhir 10.000. Nah, setelah kita belajar mengenai nilai tempat tadi dan cara membaca ribuan, kita akan belajar dalam menyusun bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Ada 2000, 1000, dan 3000. Mana yang paling kecil?
lihat angka yang paling depan ada 2, 1, kemudian 3. Mana yang paling kecil? Oh, 1, berarti 1. 1000 yang paling kecil. Kemudian setelah itu 2 dan 3, mana yang lebih kecil? Oh, 2, berarti 2000. Yang terakhir yaitu 3000. Sekarang coba lihat contoh yang berikut ini. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Ingat, terkecil sampai yang terbesar. Berarti kita cari yang lebih kecil dahulu, yang nilai tempat ribuan dulu, berarti yang paling depan. Oh, 3, 2, kemudian 3. Mana yang paling kecil? Benar, yang paling kecil bilangan 2, berarti yang tengah adalah bilangan yang terkecil. Yang ribuan 3 dan 3 sama. Oh, berarti kita cari yang nilai tempat yang ratusan. Oh, ternyata 9 dan 5. Mana yang lebih kecil? Sip, 5 yang lebih kecil, berarti 3500 lebih kecil dari 3900. Kita letakkan di sini. Nah, yang terakhir kita letakkan di yang paling terakhir. Nah, dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 2400, kemudian 3500, dan yang terakhir 3900. Setelah kalian bisa mengerjakan soal-soal tadi, bagaimana sih cara menjumlahkan ribuan ini? Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. 1200 ditambah 2000 sama dengan gimana ya caranya? Nah, seperti ini caranya. 1200 kemudian 2000 kita susun seperti ini, kemudian ditambahkan. Setelah itu yang satuan ditambahkan dengan satuan. Oh, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang ratusan, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yang ribuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, berarti 1200 ditambah 2000 hasilnya sama dengan 3200. Nah, sekarang coba perhatikan soal di bawah ini. 1200 ditambah 3250. Berapa ya hasilnya? Kita lakukan cara yang seperti tadi. 1200 kemudian disusun di bawahnya 3250. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti hasilnya berapa anak-anak? 4450. Nah, itu tadi materi-materi yang kalian pelajari di minggu pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap belajar dan di rumah saja.